Selamat datang di Universitas Siliwangi. Tentunya adik-adik udah gak sabar dong masuk Unsil. Sebelum itu, yuk kita jalan-jalan. Nah, sekarang saya berada di ruang escape. Nah, sekarang kita ada di perpustakaan nih. Ayo. Nah, sekarang kita berada di laboratorium micro teaching. Ayo. Nah, sekarang kita ada di Papua nih. Setelah melihat tayangan tadi, tentunya gak sabar dong untuk masuk Unsil. Saya tunggu di sini ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu melalui video ini. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Siliwangi, khususnya jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2020. Insya Allah selama 15 menit ke depan kita akan sharing mengenai apa itu disruption dan apa itu mahasiswa. Oke, agenda Ombus jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Insya Allah kita akan membahas mengenai disruption dan mahasiswa. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Darul Himmat, mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2017. Berarti sekarang tingkat 4 gitu ya. Alamat rumah saya ada di Kota Banjar ya. Alamat kontrakan saya ada di Desa Wanasigra, Ciamis, Sekregenbi, Tasikmalaya. Di sini ada kontak WA dan Instagram. Barangkali nanti ada kepentingan adik-adik semua, mangga dicatat saja ya. Nah, untuk riwayat pendidikan bisa dilihat dari SD sampai SMK. Alhamdulillah saya sekolahnya di Banjar gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh perguruan tinggi negeri di Universitas Siliwangi. Pengalaman organisasi bisa dilihat. Alhamdulillah saat ini saya menjadi CMO Japri Corporation, menjadi founder Askuy, menjadi ketua unit kegiatan mahasiswa Kerohanian Islam Siliwangi, menjadi wakil ketua generasi baru Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia, dan yang terakhir menjadi staf komisi A Puskomda. Alhamdulillah mungkin di sini ada beberapa prestasi ya yang ingin coba di-share kepada adik-adik semua. Bukan untuk sombong, hanya untuk menjadi semangat ataupun motivasi kepada adik-adik semua bahwasanya dari jurusan Pendidikan Ekonomi juga mampu gitu ya untuk berbicara di tingkat nasional. Ini kebetulan saja saya pengalamannya lebih dulu dari adik-adik. Nanti saya doakan pasti adik-adik lebih baik dari saya gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dulu nih kepada teman-teman. Pernah nggak sih mendengar kata disruption di kehidupan teman-teman? Atau di media sosial? Pernah nggak sih? Ya mungkin sudah ada yang mendengar dan belum ya gitu. Nah teman-teman semua, beberapa tahun ke belakang Profesor Renat Kasali, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, membuat sebuah buku yang sangat fenomenal sekali ya. Ini sangat luar biasa sekali. Yaitu judulnya, bukunya itu Disruption. Buku ini dijadikan bahan rujukan bagi startup ataupun perusahaan-perusahaan besar dalam merencanakan strateginya gitu ya. Nah, saya tidak akan membahas secara detail apa itu buku ini itu seperti apa, namun saya hanya akan membahas ya secara garis umumnya saja gitu ya. Oke. Lalu apa sih yang disebut disruption itu gitu ya? Nah, di sini sudah dicantumkan nih. Disruption merupakan inovasi yang akan menggantikan sistem-sistem lama dengan cara-cara yang baru. Jadi cara-cara yang lama digantikan dengan cara-cara yang baru. Nah, itulah disruption. Nah, saya mungkin ya mencontohkannya yang sederhana lah antara ojek pangkalan dan Gojek gitu ya. Di mana Gojek berhasil mendisruption ojek pangkalan menjadi inovasi yang sangat luar biasa saat ini, menggantikan cara-cara yang lama dengan cara-cara yang baru gitu ya. Bahkan jutaan driver sekarang sudah bergabung ke Gojek gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih hubungannya atau korelasinya antara mahasiswa dan disruption? Coba teman-teman sedikit berpikir ya. Apa sih hubungan atau korelasinya antara keduanya?
Teman-teman semua, kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu negara bisa diukur dari inovasi serta kreativitas mahasiswanya. Semakin banyak mahasiswa yang berinovasi dan berkreativitas, itu menandakan bahwasannya negara tersebut maju gitu. Bisa dilihat di Indonesia mungkin belum secara masif ya, namun memang sudah semakin berkembang dari tahun ke tahun. Alhamdulillah banyak teknologi-teknologi ataupun startup yang diciptakan oleh mahasiswa gitu. Makanya dari itu teman-teman di sini harus bersyukur bisa menjadi mahasiswa gitu. Karena tidak semua orang bisa menjadi mahasiswa. Ini ada data dari Kemendikbud ya. Jumlah pemuda yang ada di Indonesia yang bisa sekolah itu 25,2 juta. Yang menempuh perguruan tinggi itu 7,3 juta. PTN-nya 2,9 juta, PTS-nya 4,4 juta. Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sekitar 260 juta. Coba jika dibandingkan dengan orang yang ya berkesempatan untuk menempuh perguruan tinggi berapa persen gitu ya. Maka dari itu saya mewasiatkan kepada teman-teman harus bersyukur bisa menjadi mahasiswa dan bisa mengenyam perguruan tinggi gitu ya, dimanapun tempatnya gitu. Teman-teman semua, mahasiswa dan siswa itu berbeda. Tugas mahasiswa lebih besar daripada siswa. Mahasiswa yang baik dan mahasiswa yang paripurna tidak hanya memikirkan perutnya saja, namun memikirkan perut yang lain ataupun orang lain. Maksudnya adalah ketika nanti menemukan sebuah permasalahan, baik itu permasalahan yang ada di masyarakat maupun permasalahan yang ada di lingkungannya, bahkan di kampusnya, mahasiswa tersebut harus menjadi solusi, harus menjadi agen solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni. Kalau kita nih di pendidikan ekonomi berarti kita bisa nanti berkontribusi terhadap hal-hal yang berbau pendidikan, hal-hal yang berbau ekonomi seperti itu. Di sini ada perbedaan mahasiswa dan siswa. Langsung saja mungkin ke poin 4 ini yang ingin digarisbawahi adalah akan banyak waktu luang di setiap harinya. Kalau misalnya mahasiswa tersebut tidak bisa memanfaatkan waktunya, ini kebanyakan mahasiswa saat ini adalah ya nongkrong terus ya, terus rebahan dan sebagainya gitu. Boleh nongkrong, boleh rebahan, tetapi jangan terlalu sering gitu ya. Nanti semakin banyak kita nongkrong, semakin banyak kita rebahan, membuat kita terlalu aman di zona nyaman gitu. Kuliah di Unsil itu menyenangkan dan menenangkan. Teman-teman semua patut teman-teman syukuri saat ini teman-teman sudah masuk dan diterima di Universitas Siliwangi. Pengorbanan, perjuangan teman-teman sudah sangat luar biasa sekali. Teman-teman sudah mengalahkan ribuan pesaing yang ingin masuk ke Unsil gitu ya. Ingat, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah juga baik. Ingat, terkadang apa yang kita inginkan belum tentu hal tersebut dibutuhkan sama kita, gitu ya. Maka dari itu kuliah di Unsil ini teman-teman harus syukuri, teman-teman harus apresiasi, dan teman-teman harus hargai hal tersebut gitu ya. Karena kuliah di Unsil kalau misalnya diniatkan untuk mencari ilmu dengan benar, insya Allah kuliah di Unsil itu dapat menyenangkan dan menenangkan. Teman-teman, kalau menurut saya kuliah itu seperti traveling ilmu, traveling pengalaman. Teman-teman semua, kuliah itu waktu dimana kita mengeksplorasi diri, waktu dimana kita
mengambil sebanyak-banyaknya pengalaman gitu ya. Karena waktu 4 tahun itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai ada waktu-waktu yang tidak kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Selanjutnya adalah mahasiswa paripurna. Nah, apa sih yang disebut mahasiswa paripurna? Sebenarnya sederhana, teman-teman. Mahasiswa paripurna merupakan mahasiswa yang mampu mengambil peran dari sebuah permasalahan. Baik itu permasalahan yang ada di masyarakat, permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, dan permasalahan yang ada di kampusnya. Nah, di sini ada 6 indikator dari mahasiswa paripurna. Yang pertama, mempunyai akhlak yang mulia. Yang kedua, mempunyai mimpi yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai manajemen waktu yang baik. Yang keempat, berani mencoba meskipun salah. Yang kelima, mampu mengambil resiko dan tantangan. Yang keenam, tentunya harus berorganisasi. Teman-teman, kuliah itu waktunya gaul. Gaul di sini pastinya berhubungan dengan sebuah organisasi. Jadi teman-teman semua, saya sarankan untuk mengikuti organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Siliwangi. Apa sih manfaatnya? Pertama yang saya rasakan adalah menambah relasi. Relasinya banyak gitu ya. Kalau misalnya perlu apa gitu mudah gitu ya. Kedua, menambah pengalaman ya. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Teman-teman ketika nanti teman-teman sudah lulus dan mau kerja, nah ilmu dari organisasi ini insya Allah akan terpakai gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah di sini ada HMJ berhubungan dengan jurusan, BEM, BLM, fakultas dan universitas. Ada UKM, ini disesuaikan dengan minat bakat teman-teman semua, dan ada komunitas yang lainnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa harus punya target. Targetan di sini sangatlah penting bagi mahasiswa supaya hidupnya bisa teratur dan terarah ketika masa-masa kuliah dan masa-masa menjadi mahasiswa. Ada 4 targetan di sini ya. Target harian, contohnya membaca buku minimal 20 halaman setiap harinya. Target semesteran misalnya ingin memenangi lomba esai misalnya ya. Terus target tahunan, ingin menjadi ketua di salah satu organisasi. Terus yang selanjutnya target setelah lulus, ini harus di planning terlebih dahulu gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya teman-teman dituliskan semua targetan ini di buku diary ataupun di laptop ataupun dimanapun dengan niat yang ikhlas dan niat ingin beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin teman-teman nanti akan menemukan sebuah keajaiban yang tidak akan teman-teman perhitungkan sebelumnya gitu ya. Saya juga sama seperti itu, menuliskan sesuatu yang istilahnya di luar nalar gitu ya. Tapi wah Masya Allah, hal tersebut bisa menjadi kenyataan gitu ya. Teman-teman, yang terakhir dari saya, selamat menikmati indahnya perjuangan. Kuliah 4 tahun itu bukan waktu yang lama, justru sebaliknya. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kita harus bisa hidup mandiri. Perbanyaklah relasi dan kawan dalam kebaikan. Jangan terlalu banyak rebahan. Jangan terlalu nyaman di zona aman. Ayo terus menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Cukup sekian pemaparan materi ataupun sharing dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, kekhilafan dan kesalahan, karena kebenaran itu mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan itu mutlak milik saya pribadi. Tetap semangat untuk mahasiswa baru. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Selamat menikmati samudera ilmu pengetahuan. Selamat menikmati pengalaman-pengalaman yang sungguh sangat luar biasa sekali. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.